Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini New Spirit saya berjudul Damai di Tengah Badai. Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Mazmur 62 ayat 2-3, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Bapak Ibu, 2021 ini saya ingin mengajak jemaat GIA Pangsut untuk lebih dekat kepada Bapa Surgawi. Karena hanya dekat dengan Tuhan, hati kita damai dan tenang, damai sejahtera. Di tengah masalah, di tengah badai bergelora sekalipun, damai itu menguasai hati kita semuanya. Karena itu, mari bentuklah disiplin untuk mendekat kepada Bapa. Saya ingin memberikan resep yang mujarab untuk dekat dengan Tuhan, yaitu tiap hari lakukan hal yang kecil mendekat kepada Tuhan tetapi teratur, maka itu akan memberikan hasil yang besar. Jadi resep mujarab dekat dengan Tuhan nomor 1, tiap hari lakukan hal yang kecil sesuai kemampuan saudara. Tiap hari berdoa 5 menit mungkin. Tiap hari merenungkan firman 5 menit. Mungkin Bapak Ibu berkata, "Masa 5 menit? Saya pengen setengah jam tiap hari." 5 menit apa artinya? Tapi dengarlah baik-baik Bapak Ibu. Semua ahli jiwa sepakat untuk membentuk kebiasaan yang baru, kita harus memulai dengan hal yang kecil tapi teratur setiap hari. Setelah itu kita lakukan tiap hari teratur dengan setia, maka hal itu akan memberi dampak yang besar kepada kita. Jadi, mungkin Bapak Ibu hanya mampu berdoa setiap hari 5 menit saja dan membaca firman Tuhan 5 menit juga. Jadi total 10 menit. Ya. Jangan mengecilkan hal itu. Lakukan tiap hari dengan teratur. Maka setelah beberapa minggu, Bapak Ibu Saudara akan merasakan dampak. Mendekat kepada Tuhan itu mulai terasa dampaknya dalam hidup saudara. Dan yang indahnya, dengan sendirinya saudara akan betah lebih lama berdoa, dan dengan sendirinya saudara akan lebih betah lama membaca firman Tuhan. Kalau ada bolongnya gimana? Jangan menyerah. Jangan berkata, "Aduh, pancen aku nggak bisa disiplin ini. Aku nggak bisa deket sama Tuhan ini." Jangan. Coba lagi besoknya. Lakukan lagi. Terus-menerus seperti itu. Bapak Ibu, 21 hari kurang lebih adalah waktu yang kita butuhkan untuk membentuk kebiasaan yang baru. Jadi usahakan dalam 21 hari pertama, Bapak Ibu Saudara tidak bolong-bolong membaca firman dan berdoa. Setelah 21 hari, maka Bapak Ibu mempunyai kebiasaan yang baik yang baru. Sehingga mendekat kepada Tuhan melalui doa dan firman akan menjadi suatu kesukaan. 21 hari pertama seperti kewajiban. Kita harus paksakan, kita harus disiplinkan diri. Tetapi setelah lewat 21 hari, itu akan menjadi lebih nikmat, lebih bersukacita melakukannya. Itu yang pertama, resep pertama. Lakukan hal yang kecil tetapi teratur. Resep yang kedua adalah minta dukungan sesama. Dukungan suami atau istri, dukungan pemurid atau pembina rohani saudara, dukungan teman baik saudara untuk mengingatkan dan memberi motivasi. Jadi saudara yang minta mereka mengingatkan. Jadi saudara ketika diingatkan, nggak boleh merasa risih,
tapi justru merasa berterima kasih karena diingatkan. Resep yang ketiga, minta pertolongan Roh Kudus. Ketika malas, ketika nggak niat, jangan dituruti. Berdoa, Roh Kudus, tolong aku untuk aku ingin berdoa. Tolong aku untuk aku rindu membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, perkembangan kecil setiap hari akan membawa hasil yang besar. Jangan bikin target mentereng tapi nggak bisa dilakukan. Saya mau 2021 berdoa 1 jam tiap hari, mentereng kan? Tapi nggak mampu melakukannya, itu nggak ada gunanya seperti itu. Ada sebuah pepatah mengatakan seperti gini, ketaatan 1 ons lebih penting daripada keinginan 1 ton. Jadi ketaatan yang kecil itu lebih penting daripada rindu 1 ton. Rindunya besar tapi nggak ada yang dilakukan. Lakukan yang sederhana tetapi teratur dan setia. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain yang hebat. Wah, si Anu tuh kalau berdoa lama bisa, aku kok nggak bisa. Nah, mereka hebat, mereka bisa lama doa dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah berproses lama sekali. Bapak Ibu baru mulai berproses, jadi tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu, betapa pentingnya damai sejahtera dan ketenangan hati itu kita miliki. Karena dengan memiliki ketenangan hati yang dari Tuhan, imunitas atau kekebalan tubuh kita baik, sehingga kita bisa melawan semua penyakit. Hubungan dengan sesama menjadi indah karena hati penuh damai, dan juga kita bisa mengambil keputusan-keputusan dengan lebih bijak, dan kita bisa mendapatkan inspirasi atau hikmat-hikmat dari Tuhan di dalam memecahkan masalah-masalah kita. Selamat menjalani 2021 dengan damai sejahtera dari Bapa Surga. Tuhan Yesus